Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pegi? Baik, Ibu. Sejauh ini masih dalam kendali saya, masih aman-aman. Oke, Ibu. Jadi, Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Ibu tentang dalam hal tugas saya sebagai calon guru penggerak, di mana saya diminta untuk mewawancarai kepala-kepala sekolah, Ibu, dalam hal tentang cara pengambilan keputusan seperti itu, Ibu. Nah, jadi mungkin Ibu sebelum kita memulai wawancara kita, alangkah baiknya mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dulu, Ibu. Baik, terima kasih. Nama saya PTM Tompa. Saya sebagai Kepala SMK Negeri 1 Ampang Kota. Oke, terima kasih. Nah, mungkin saya bisa langsung mulai saja, Ibu, dengan pertanyaan pertama. Ya, selama ini Ibu, kira-kira Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang cara-caranya Ibu tentang mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, ini berdasarkan pengalaman ya. Iya. Jadi sebenarnya cara khusus untuk mengidentifikasi itu, bahkan nanti ada kejadian baru kita bisa menganalisa bahwa ini merupakan kasus dilema etika atau rujukan moral. Kita lihat kasusnya yang terjadi, baru bisa kita mengidentifikasi, oh kasus ini adalah kasus etika, dilema etika, atau ini rujukan moral. Berarti tergantung dari kasus-kasus tertentu ya? Ya, kasus yang terjadi, iya. Masalah yang terjadi. Oke. Jadi Ibu selama ini kira-kira bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama menganggap nilai kebajikan, Ibu? Ya selama ini biasanya kalau sudah ada masalah kan kita harus analisa dulu. Misalnya masalahnya itu apakah masuk dalam masalah dilema etika atau bukan moral. Setelah kita analisa, ya baru bisa kita mengambil keputusan apa kira-kira yang bisa kita putuskan tuh tentang masalah itu. Tentu saja dengan melibatkan orang-orang yang bisa memberikan saran, petunjuk, dan tahu persis tentang masalah itu. Sejauh ini Ibu, kira-kira kasus-kasus mungkin yang ada hubungannya dengan dilema etika itu yang pernah Ibu dapati seperti apa? Dilema etika? Iya. Ya. Kalau dilema etika ini kan sama-sama benar ya. Iya. Pokoknya menurut kita sama-sama benar. Kalau berdasarkan moral mungkin kita sudah pasti bahwa ini salah satunya pasti ini salah. Itu mungkin agak gampang untuk menyelesaikan. Tapi memang yang banyakkan itu adalah dilema etika. Memang butuh apa ya, butuh analisa yang tepat dan butuh pertimbangan yang berat kadang-kadang untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus seperti itu. Iya. Kira-kira Ibu, kalau ada sebuah kasus tentang dilema etika, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya. Biasanya kalau pada waktu itu saya undang dulu yang punya masalah, kemudian kita identifikasi masalahnya, kenapa itu terjadi, kemudian ya kita analisa, kita tanya seperti apa, baru bisa kita mengambil keputusan. Tentu saja tidak bisa juga serta-merta kita langsung putuskan, tentu kita minta penyampaian dari kedua belah pihak. Tidak bisa kita memutuskan bahwa oh ini salah, oh ini benar. Berarti tetap melakukan analisa. Tetap analisa harus. Oke, secara kembali Ibu, kira-kira Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau selama ini saya selalu berkolaborasi. Kolaborasi. Ya, kolaborasi dengan teman-teman. Saya biasa melibatkan teman-teman yang sudah punya pengalaman, yang bisa membantu saya dalam hal pengambilan keputusan. Dalam hal ini lebih ke teman-teman guru di sekolah atau ada pihak lain mungkin? Bisa, kalau misalnya memang itu tidak bisa saya, misalnya guru-guru di sini, bisa guru-guru di sini maupun juga bisa komite sekolah. Komite ya, sekolah. Sekolah biasa saya minta saran. Kalau misalnya tidak bisa melalui secara langsung karena mereka juga punya pekerjaan, ya biasa saya minta telepon. Oke. Berarti tetap ada juga pihak-pihak dari luar itu? Ya, itu laporan ada laporan komite. Bisa kita mintai pendapat, saran. Selain komite, apakah ada pihak lain lagi Bu? Sepertinya untuk sementara ini belum. Sejauh ini? Tapi tergantung kasusnya juga. Kalau misalnya masalah mungkin dengan dunia usaha, misalnya ada masalah anak di tempat PKL, ya itu mungkin kita bisa melibatkan. Tapi selama ini belum ada seperti itu. Ya belum ada. Kira-kira Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Ya, banyak sebenarnya. Banyak. Ya banyak, misalnya ada ya namanya satu organisasi ini kan, iya, kita kan punya banyak pikiran, punya pendapat, persepsi ya, masing-masing. Jadi tidak bisa memang kita, tapi tidak juga kita misalnya pendapatnya dia tidak sesuai dengan pendapat kita, itu tidak boleh juga kita tidak terima. Iya. Tetap kita pertimbangkan ya, sepanjang itu bisa tidak merugikan orang lain dan memang itu keputusan yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan masalah itu, saya pikir tidak masalah. Berarti jadi dalam melibatkan orang lain. Dalam pengambilan keputusan tetap juga dilibatkan ke pemikiran dari luar. Ya, tidak bisa sendiri. Iya. Tapi akan mengeluarkan nanti hasil keputusan yang memang betul-betul saling keterkaitan. Iya, tetap itu karena kalaupun memang kecuali memang sudah buntu, ya tetap itu berarti tetap kembali ke pimpinan. Misalnya 50-50, ya tentu paling harus sebagai pimpinan kita juga berhak untuk bisa memberikan keputusan. Ya, tentu banyak pertimbangan lah. Iya. Bisa juga serta merta kita punya kemauan yang dan tetap melibatkan teman-teman rekan guru yang lain. Ya, saran orang lain itu juga kita pertimbangkan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang sering Ibu jalankan dalam mengatasi hal dilema etika itu? Prosedur jadwal sih kayaknya sepertinya tidak ada, kecuali kan kita lihat kasusnya. Kalau misalnya memang bisa diselesaikan hari itu juga, kenapa kita harus tunda? Tapi kalau misalnya memang butuh waktu, ya misalnya kita butuh saran-saran dari orang lain dan orang itu tidak bisa pada hari itu, ya mungkin kita jadwalkan. Tapi selama ini tidak pernah lama kalau misalnya ada masalah-masalah itu, biasa langsung kita putuskan. Kadang tidak ada jadwal khusus, kan tidak tahu juga masalah-masalah yang terjadi kan tidak bisa dijadwalkan. Mungkin kalau masalah-masalahnya di dalam lingkungan sekolah, mungkin bisa di hari itu ya Bu? Iya, diusahakan harus selesai karena jangan sampai berlarut. Tapi sejauh ini memang tidak ada Ibu? Tidak ada. Semuanya diselesaikan secara cepat. Ibu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya rasa teman-teman guru. Teman-teman guru itu sangat membantu sekali. Iya. Apalagi kalau misalnya dalam hal penyelesaian kasus-kasus itu biasanya kan kita libatkan tentu guru-guru yang senior, guru yang punya pengalaman dalam hal penyelesaian masalah itu biasa saya libatkan. Dalam hal ini guru BK? Guru BK, ya biasanya guru BK yang paling, kan mereka lebih paham tentang bagaimana penyelesaian kasus-kasus biasanya. Berarti intinya semua
semua ya, biasanya kan baik guru BK biasanya wali kelas. Wali kelas apakah Ya. yang terjadi di kelas A, Ya. mungkin wali kelas A itu yang diminta. Iya, itu tergantung kasusnya, tergantung masalahnya. Pasti kita libatkan. Nah ini Bu, pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan di dilema etika ini? Ya. Dalam keputusan tidak bisa kita sendiri. Kita harus kolaborasi. Tetap kolaborasi. Iya, tidak bisa mengambil, tidak bisa otoriter. Pokoknya misalnya apa yang dia sampaikan, bukan berarti kamu salah, tidak bisa seperti itu. Kita harus analisa dulu, seperti apa kasusnya, identifikasi dulu, baru kita minta saran-saran dari orang lain, kemudian baru bisa kita memutuskan. Tentu saja banyak hal yang pertimbangan-pertimbangan yang sampai kita memutuskan. Ada dampaknya. Dampak apa kira-kira yang timbulkan apabila kita mengambil keputusan ini misalnya, atau misalnya kita mengambil keputusan A, apa dampaknya? Iya. Keputusan B, apa dampaknya? Intinya adalah kolaborasi dan selalu bermusyawarah dan mufakat. Terima kasih banyak buat kesempatan Ibu. Ya, Ibu. Semoga sukses. Iya. Jadi Bu, saya akhiri wawancara saya pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ya, Ibu. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu, saya sebagai salah seorang calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMK Negeri 1 Ampana Kota mendapatkan sebuah tugas untuk mewawancarai kepala-kepala sekolah Ibu tentang cara pengambilan keputusan Ibu, seperti dilema etika dan rujukan moral. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah dari SMK Negeri 4 Ampana Kota. Sebelumnya Ibu bisa perkenalkan nama terlebih dahulu. saya Ibu Dr. Anda Kasturi, MPD, Kepala SMK Negeri 4 Ampana Kota. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ya, saya langsung saja Ibu ya dengan pertanyaan pertama. Selama ini Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Terima kasih. Dilema etika. Iya. Ini ada dua pilihan secara moral, dua-duanya Oke. sama. Secara moral benar, Iya. tapi Benar lawan benar ya? iya, benar lawan benar. Sedangkan kalau rujukan moral itu kan sudah jelas salah ya. Iya. Ada benarnya dan ada yang salah. Ada benar, Jadi ada yang pasti pilih salah. yang benar. Iya, harus pilih yang benar. Jadi untuk mengidentifikasi kemungkinan kita kumpulkan dulu fakta-fakta. Oh, kumpulkan fakta-fakta. Kita Oke. kumpulkan fakta-fakta. Baru setelah itu kita hubungkan dengan nilai-nilai apa yang kita tanamkan di sekolah itu. Oke. Ya, misalnya nilai-nilai berintegritas, Iya. disiplin, jujur. Jadi kita Seperti itu, kaitkan ya. dulu itu. Kita identifikasi semuanya dulu. Oke, berarti fakta itu diintegrasikan dengan nilai-nilai Iya, kebajikan nilai-nilai. universal yang ada di sekolah. Yang ada di Seperti sekolah. itu. Oke, baik. Selama ini Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Iya. Jadi itu tadi yang pertama, saya sudah habis begitu diidentifikasi. Identifikasi. Ya, baru kami berkomunikasi mengundang guru BK, siswa, Guru BK, siswa yang terkait ya Bu? yang terkait dengan kasus ini, Hmm. baru dengan orang tua Oke. siswa. Selain dengan guru BK atau guru-guru atau siswa atau orang tua siswa, apakah ada pihak lain lagi Bu yang sering Ibu panggil untuk Biasa. mengatasi masalah-masalah tersebut? Komite sekolah. Komite sekolah. Oke. Dalam ini biasa ketua komite. Oke. Seperti itu Bu ya. Iya. Terus lagi nih pertanyaan berikutnya. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Dalam mengatasi masalah. Iya, dalam mengatasi masalah rujukan.
rujukan sorry, moral. maksudnya dilema etika. Dilema etika, iya. Ya, yang saya itu fakta-fakta yang tadi itu. Oh, lebih ke fakta-fakta dulu Ibu ya? Iya. Lebih ke fakta-fakta, baru kita bertanya sama misalnya ada dua pihak yang berselisih itu berarti kumpulkan fakta-fakta. Kumpulkan fakta-fakta. Tetapi di awal harus memanggil dulu kedua kubu yang berselisih itu. Baru kita ambil keputusan yang terbaik lah. Keputusan yang terbaik. Artinya tidak merugikan kedua pihak. Tidak merugikan kedua pihak. Oke, dan bisa keputusan itu bisa berlaku konsisten. Terus menerus. Intinya harus tetap konsisten. Harus konsisten. Jangan hanya terjadi pada saat itu saja. Betul. Jangan hanya pada itu saja. Itu aturan digunakan, nanti besoknya ada lagi masalah yang sama, lain lagi diterapkan. Jadi harus konsisten. Harus konsisten ya Bu. Iya. Selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Iya. Jadi kalau saya selama ini itu saya selalu berkomunikasi dengan guru senior. Komunikasi dengan guru senior. Guru senior, wakase, ketua jurusannya. Iya. Saya apa namanya? Dahulukan itu dulu komunikasi. Komunikasi dengan mereka. Iya, walaupun pada intinya yang mengambil keputusan itu adalah Ibu. Seperti itu. Oke, baik. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Bu? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan biasanya? Saya tidak memberikan jadwal karena itu masalah sesuai dengan pengalaman saya. Iya. Ada masalah memang pada saat terjadi masalah tersebut itu harus diselesaikan pada saat itu. Pada saat itu. Ada juga masalah memang harus dulu didiamkan. Iya, didiamkan. Menunggu momen yang tepat untuk menyelesaikan. Kalau boleh tahu Ibu, pengalaman Ibu yang biasanya Ibu diamkan seperti apa? Iya, misalnya kemarin saya kalau kalau anak-anak biasa berkelahi, itu harus memang secepat itu harus kita cepat diatasi itu. Tapi kalau kemarin saya sendiri yang alami dengan ketua jurusan, ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, anak-anak itu diarahkan untuk membersihkan lingkungan sekolah. Ada sebagian anak, hanya 2 atau 3 anak itu dipanggil sama ketua jurusannya untuk bekerja. Ternyata kayaknya dia tidak mau. Iya, dia tidak memperhatikan. Dan pada saat itu guru-guru yang melihat semuanya sudah emosi. Sudah emosi. Banyak kan dia bilang ada kepala sekolah, ada ketua jurusan, dia tidak perhatikan. Pokoknya anak itu tidak bergerak dari tempatnya. Jadi datanglah wali kelas, guru BK, ketua jurusannya Ibu. Kita bikin surat, kita undang orang tuanya. Pokoknya kita harus komprehensi kasus anak ini. Saya bilang tenangkan dulu, diam saja dulu, jangan dulu ambil tindakan apa-apa. Kita lihat anak tersebut apakah anak itu kita diamkan kira-kira 2-3 hari. Apakah anak itu merasa bersalah atau tidak? Kalau dia merasa bersalah pasti akan datang minta maaf. Oke. Karena kalau pada saat itu kita kirimkan surat orang tuanya, gurunya panas, saya juga sebagai kepala sekolah sebenarnya panas. Iya. Itu tapi kan tetap harus ditahan. Begitu datang besoknya pasti semuanya emosi. Iya. Pasti kan akan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak sesuai yang diharapkan. Jadi begitu kita diamkan misalnya 2-3 hari, kita lihat anak itu ternyata dia merubah sikapnya, datang ke sekolah tepat waktu, sudah tidak bertingkah yang aneh-aneh, berarti dia sudah sadari kalau dia itu. Berarti hasilnya sudah seperti itu, dia sudah sadari. Dia sadari sendiri. Jadi seperti itu Ibu. Saya seperti itu, tidak karena sesuai dengan apa kemarin.
Jadi ada masalah itu memang harus langsung diselesaikan hari itu. Ada juga yang perlu kita diamkan. Harus kita diamkan dulu supaya semua yang terlibat dalam itu tenang, tenang pikirannya. Dalam artian kita memberikan kesempatan kepada anak itu untuk berpikir, iya, seperti itu. menyadari kesalahannya. Karena kalau pada saat itu kita pasti dia memberontak. Iya. Pas karena dia merasa dia benar. Karena apa namanya, emosinya belum stabil. Iya, belum stabil. Kita juga guru-guru walaupun bisa menahan, tapi pasti emosinya pasti belum stabil juga. Perasaan-perasaan, saya gurunya kenapa dia kasih begitu? Siap. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya lagi, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus bidang etika? Iya, itu apa namanya? Selalu saya berkomunikasi dengan guru-guru. Berkomunikasi dengan guru-guru. Iya, selain guru-guru, apakah ada pihak lain lagi? Itu tadi biasa dengan tata usaha atau dengan temannya, misalnya anak bermasalah, dengan siapa teman dekatnya itu yang saya dekati. Saya berbicara dengan temannya, dengan teman anak tersebut, bagaimana memang kira-kira kelakuannya anak ini, karena anak-anak SMA itu yang paling dia dengar adalah temannya. Iya, bukan orang tuanya. Berarti lebih ke temannya. Iya. Berarti pendekatannya itu lebih ke temannya. Iya, temannya yang ditanya apa masalahnya sebenarnya, itu sampai dia seperti itu. Atau teman-teman guru, biasa kita bertanya sama teman guru, temannya yang dekat dengan dia, iya, kira-kira apa masalahnya itu sekarang sampai dia begitu. Iya, berperilaku seperti itu. Selain itu Ibu, untuk pemangku kepentingan di luar sekolah, apakah sering Ibu libatkan juga? Iya, biasa kalau ada masalah biasa ke cabang dinas, ke Kacabis atau ke kepala seksi SMK. Kepala seksi SMK seperti itu ya. Saya berkomunikasi dengan mereka. Tetap ada juga faktor-faktor dengan mereka Ibu ya. Iya. Oke, nah ini Bu, sekarang kita sudah pada penghujung pertanyaan ini Bu. Iya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di ilmu etika ini, Bu? Iya. Yang dapat saya petik dari pengalaman ini bahwa semua masalah itu sebaiknya dikomunikasikan. Dikomunikasikan dengan baik, karena biasanya masalah itu biasa muncul karena adanya miskomunikasi. Ada miskomunikasi, oke. Adanya miskomunikasi. Kalau dikomunikasikan dengan baik, saya yakin semuanya bisa selesai dengan baik. Oke. Jadi intinya Ibu, segala sesuatu itu harus diawali dengan komunikasi. Iya, tidak boleh tidak berkomunikasi. Oke. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya Ibu. Jadi pertemuan kita pada hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.